Baik, kami di sini dari kelompok satu yang diisi oleh saya sendiri sebagai pembicara, yaitu Amarul Anwar, dan teman saya Anis Purwanti membicarakan materi tentang strategi pendanaan. Dalam materi ini kita akan membahas tentang landasan teori yang berupa pendekatan strategi pendanaan, karakteristik saham, utang jangka panjang, jenis-jenis obligasi, kredit sindikasi jangka panjang, obligasi internasional, pola pembiayaan, serta ada studi kasus dan kesimpulan. Pendekatan strategi pendanaan. Yang pertama, net income approach, yaitu pendekatan net income yang artinya adalah salah satu metode yang digunakan untuk manajemen keuangan untuk menentukan struktur modal yang optimal. Pendekatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa perusahaan harus mencoba untuk meminimalkan biaya modalnya untuk memaksimalkan pendapatan neto atau laba bersih. Contohnya, perusahaan ABC memiliki pilihan untuk mendanai proyek investasi baru senilai 1 juta dolar. Perusahaan tersebut memiliki dua opsi pendanaan. Yang pertama, mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga 6% per tahun. Lalu kedua, mengeluarkan saham baru yang akan memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12% per tahun. Langkah pertama adalah dengan menghitung biaya modal untuk setiap pilihan pendanaan. Pertama, biaya modal hutang, yaitu tingkat bunga dikali jumlah hutang 6% dikali 1 juta dolar USD senilai 60.000 per tahun. Lalu kedua, biaya modal ekuitas dengan cara tingkat pengembalian ekuitas dikali nilai pasar ekuitas, yaitu 12% dikali 1 juta, sehingga menghasilkan biaya modal ekuitas adalah 120.000 per tahun. Lalu kita dapat menghitung neto atau laba bersih dengan menggunakan pendanaan yang berbeda. Pendapatan neto dengan pendanaan utang yaitu pendapatan proyek dikurangi biaya modal utang. Pendapatan proyek sehingga mendapatkan yaitu pendapatan neto. Untuk pendapatan neto pendanaan ekuitas yaitu pendapatan neto saja karena pendapatan neto dengan pendanaan ekuitas diberikan berupa dividen yang mana ini didapat dari net income dikurangi dengan laba ditahan. Kita akan membandingkan neto dari kedua pilihan tersebut dan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi sebagai struktur modal yang optimal. Pendapatan proyek sebelumnya pembayaran bunga atau dividen adalah 150.000. Maka pendapatan neto dengan pendanaan utang yaitu 150.000 dikurang 60.000 berupa beban bunga sehingga mendapatkan pendapatan sebesar 90.000 US dollar. Untuk yang kedua, pendapatan itu dengan menggunakan pendanaan ekuitas yaitu 150.000. Dalam hal ini, struktur modal yang optimal berdasarkan pendekatan net income adalah menggunakan pendanaan ekuitas karena menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi sebesar 150.000 USD dibandingkan dengan pendanaan utang yang sebesar 90.000 USD. Yang kedua adalah net operating income approach atau pendekatan net operating atau pendekatan laba operasional bersih. Pendekatan laba operasional bersih adalah pendekatan yang mengasumsikan bahwa struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang dapat menghasilkan laba operasional bersih atau NOI yang maksimal bagi perusahaan. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara tingkat utang atau leverage dan laba operasional bersih perusahaan. Tujuannya adalah untuk menemukan tingkat utang yang menghasilkan NOI tertinggi, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan nilai perusahaan. Pendekatan ini membantu perusahaan mengevaluasi bagaimana perubahan dalam tingkat utang mempengaruhi, misalnya, sebuah perusahaan ABC memiliki dua pilihan struktur modal. Struktur modal A dengan hutang sebesar 50.000 dan ekuitas sebesar 500.000 dan ekuitas sebesar 500.000. Struktur modal B dengan hutang sebesar 700.000
dan ekuitas sebesar 30.000. Perusahaan ABC menghasilkan laba NOI sebesar 100.000 sebelum bunga dan pajak. Tingkat pajak perusahaan adalah 30%. Berdasarkan pendekatan laba operasional bersih, perusahaan harus memilih struktur modal yang optimal. Tahapannya adalah, pertama, hitung bunga tahunan untuk masing-masing struktur modal. Untuk struktur modal A, yaitu utang dikali tingkat bunga, yang berarti 500.000 dikali 5%. Sedangkan untuk struktur modal B, utang dikali tingkat bunga, yaitu 700.000 dikali 5%, sehingga masing-masing mendapatkan untuk struktur modal A 25.000 dan struktur modal B 35.000. Lalu step keduanya adalah hitung laba bersihnya. Laba operasional bersih atau NOI dikurangi bunga sama dengan 100.000 dikurang 25.000, yang sebesar 75.000 untuk struktur modal A. Lalu untuk struktur modal B yaitu 100.000 sebagai laba operasional dikurangi 35.000 yang hasilnya adalah 65.000. Dalam pendekatan operating income approach, perusahaan akan memilih struktur modal yang menghasilkan laba bersih tertinggi. Dalam contoh ini, struktur modal A menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 75.000 dibandingkan dengan struktur modal B yang hanya 65.000. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan net operating income approach, perusahaan ABC seharusnya memilih struktur modal A karena itu akan mengoptimalkan nilai perusahaan mereka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa tingkat utang yang lebih rendah dalam struktur modal A menghasilkan laba operasional yang lebih tinggi. Yang ketiga, pendekatan Franco-Modigliani dan Merton Miller atau dengan biasa disebut dengan pendekatan MM. Teori Modigliani-Miller atau MM adalah sebuah konsep dalam keuangan korporat yang pertama kali dikembangkan oleh Franco-Modigliani dan Merton Miller pada tahun 1958. Teori ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, nilai perusahaan dan oleh karena itu harga saham tidak dapat dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Dengan kata lain, MM berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak bergantung pada proporsi utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai operasionalnya. Ada dua pendekatan Franco Modigliani dan Merton Miller ini, yaitu pertama proporsi pertama. Proporsi ini menyatakan bahwa dalam situasi tanpa pajak dan tanpa biaya kebangkrutan, nilai perusahaan tidak tergantung pada struktur modal. Dengan kata lain, nilai perusahaan atau fee adalah konstan, tidak peduli berapa banyak utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Matematisnya ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu fee sama dengan E plus D, yang dimana fee itu adalah nilai perusahaan, E itu adalah nilai perusahaan jika hanya menggunakan ekuitas, D nilai perusahaan jika hanya menggunakan utang. Berikut adalah tabelnya. Di sini dapat dilihat bahwasanya jika kita menggunakan 100% ekuitas, maka nilai perusahaan itu konstan, yaitu 1 juta. Jika hanya menggunakan 90% ekuitas, yang otomatis 10%-nya adalah utang, maka akan menghasilkan nilai perusahaan yang sama, yaitu 1 juta juga. Begitupun sampai dengan seterusnya atau berbalik. Jika 100% perusahaan menggunakan dana dari utang. Lalu proporsi kedua MM ini menyatakan bahwasanya biaya modal atau tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor dari ekuitas akan meningkat secara linear seiring dengan peningkatan leverage atau rasio utang terhadap total modal. Dengan kata lain, semakin tinggi proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, semakin tinggi biaya modal ekuitasnya. Rumus matematisnya sebagai berikut, yaitu RE sama dengan RO plus RO min RD dikali D bagi E. Yang mana RE itu adalah biaya modal ekuitas, RO adalah biaya modal perusahaan jika hanya menggunakan ekuitas, RD
biaya modal utang atau biaya pinjaman. D adalah nilai perusahaan jika hanya menggunakan utang. E, nilai perusahaan jika hanya menggunakan ekuitas. Contohnya, perusahaan ABC memiliki total aset 1 juta dan hanya menggunakan ekuitas untuk membiayai operasionalnya. Biaya modal ekuitas RO-nya adalah 10%. Perusahaan tersebut kemudian memutuskan untuk meminjam 40.000 dengan tingkat bunga 5%. 400.000 dengan tingkat bunga 55% untuk membeli aset tambahan. Hitung biaya modal ekuitas baru atau RE berdasarkan proporsi kedua MM. Berikut adalah tabelnya yang dari soal tersebut. Setelah adanya hutang, total asetnya diharapkan menjadi 1.400.000 dengan total hutang 400.000. Sehingga terbentuklah rumus 10% ditambah 10% dikurang 5% dikali 400.000 dibagi 1 juta. Sehingga biaya modal ekuitas baru atau RE setelah meminjam adalah 12%. Hal ini naik 2% dari sebelum korporat itu atau sebelum perusahaan itu melakukan pinjaman. Lalu dari teori MM itu menghasilkan dua teori lain, yaitu adalah trade-off teori. Trade-off teori adalah suatu teori yang digunakan dalam manajemen keuangan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan memutuskan struktur modal yang optimal. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan berusaha mencapai keseimbangan antara biaya bunga yang harus dibayarkan atas utang dengan keuntungan pajak yang diperoleh dari bunga hutang. Dengan kata lain, perusahaan mencoba menyeimbangkan keuntungan pajak yang dapat mereka manfaatkan dengan biaya bunga yang harus mereka tanggung. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan struktur modal yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Trade-off teori ini mempertimbangkan dua faktor utama. Yang pertama adalah biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang merupakan biaya bunga yang harus dibayar perusahaan atas hutang yang mereka miliki. Semakin banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan, semakin besar pula biaya bunga yang harus mereka tanggung. Lalu kedua, keuntungan pajak. Keuntungan pajak merupakan manfaat pajak yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang. Bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar utang yang digunakan oleh perusahaan, semakin besar juga keuntungan pajak yang dapat mereka peroleh. Keseimbangan yang optimal dalam teori ini adalah ketika biaya bunga dan keuntungan pajak seimbang, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan XYZ sedang mempertimbangkan struktur modalnya. Saat ini, perusahaan memiliki total aset sebesar 1 juta. Mereka dapat memilih antara dua struktur modal. Struktur modal pertama, ekuitas dan hutang sama-sama 500.000. Sedangkan dalam struktur modal kedua, ekuitas 700.000 dan hutang 300.000. Dari dua struktur modal ini, tentukan struktur modal mana yang optimal berdasarkan teori trade-off dengan menghitung nilai pajak yang hemat dari penggunaan hutang dan biaya bunga. Langkah pertama adalah dengan cara menghitung biaya bunga. Biaya bunga A itu adalah 500.000 karena dia menggunakan hutang sebesar 500.000 dikali dengan bunganya sebesar 8%, yaitu 40.000. Sedangkan B lebih rendah sebesar 300.000 dikali 8% rate-nya sehingga menghasilkan biaya bunga 24.000. Selanjutnya kita akan menghitung manfaat pajak yang dihemat dari penggunaan hutang. Manfaat pajak adalah biaya bunga yang dikalikan dengan tarif pajak. Biaya bunga A sebesar 40.000 dikali 30%, yaitu menghasilkan 12.000 US dollar. Lalu manfaat pajak B sebesar 27.000. Pada akhirnya kita akan membandingkan manfaat pajak dengan biaya bunga untuk masing-masing struktur modal. Manfaat pajak A itu 12.000 dibagi 40.000. Yang menghasilkan 0,5%. 0,5.
Sedangkan pajak B, biaya bunganya, rasio bunganya adalah 7.200 dibagi 24.000 sehingga menghasilkan rasio 0,3. Rasio 0,3. Kedua struktur modal tersebut memiliki rasio manfaat pajak biaya bunga yaitu struktur modal A 0,5 dan struktur modal B sebesar 0,3. Dengan kata lain, manfaat pajak yang dihemat dari penggunaan utang struktur modal A lebih besar daripada struktur modal B. Dalam hal ini, perusahaan XYZ dapat memilih struktur modal A karena memiliki keuntungan pajak yang lebih besar. Untuk teori selanjutnya itu adalah pecking order. Struktur modal pecking order adalah sebuah teori yang menggambarkan bagaimana perusahaan cenderung memilih sumber pendanaan berdasarkan urutan preferensi mereka dengan prioritas pada sumber pendanaan yang paling murah dan paling tidak beresiko. Pecking order terdiri dari 3 tingkatan urutan preferensi. Yang pertama, internal financing atau pendanaan internal. Perusahaan lebih suka menggunakan sumber pendanaan internal seperti laba ditahan. Lalu kedua, hutang. Jika sumber pendanaan internal tidak mencukupi untuk biaya proyek atau investasi yang diperlukan, perusahaan kemudian akan memilih untuk mengambil utang. Lalu ketiga, ekuitas. Jika perusahaan tidak dapat membiayai proyek atau investasi dengan menggunakan pendanaan internal atau utang, mereka kemudian akan mempertimbangkan penerbitan ekuitas baru sebagai sebagai opsi. Contohnya, perusahaan ABC memiliki kebutuhan pendanaan sebesar 1 juta untuk mengembangkan proyek ekspansi baru. Saat ini, perusahaan memiliki laba ditahan sebesar 500.000 dan mereka dapat meminjam hingga 700.000 dengan suku bunga 5%. Pertimbangkan opsi pendanaan yang mungkin dipilih oleh perusahaan ABC berdasarkan struktur modal pecking order. Dari soal tersebut, terbentuklah tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, dia akan menggunakan 500.000 laba ditahannya, sehingga tersisa 500.000 yang harus dipenuhi. Hal ini dapat dipenuhi dari menggunakan utang karena perusahaan ini memiliki plafon hutang sebesar 700.000 US dollar. Sehingga kesimpulannya, perusahaan ABC pertama-tama menggunakan pendanaan internal atau laba ditahan sebesar 500.000. Lalu perusahaan tersebut akan mengambil hutang sebesar 500.000 dengan suku bunga 5%. Ini adalah tahap kedua untuk struktur modal pecking order. Lalu sehingga perusahaan tidak memilih opsi ketiga yaitu penerbitan saham baru karena perusahaan ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pendanaannya dari laba ditahan dan hutang. Berikutnya, dari struktur pendanaan, perusahaan dapat menerbitkan saham. Yang pertama, saham biasa atau ordinary stock. Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki keistimewaan, baik dari sisi penerimaan dividen atau dalam klaim atas aset perusahaan saat perusahaan mengalami kondisi likuidasi. Dalam saham biasa, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama, shareholder rights, yaitu adalah pemegang saham yang mengendalikan perusahaan melalui hak untuk memilih direksi. Kedua, proxy voting. Proxy adalah pemberian kewenangan dari pemegang saham kepada pihak lain untuk memilih dengan saham yang dimilikinya, yaitu lalu class of stock. Beberapa perusahaan memiliki lebih dari satu tipe saham yang kadangkala memiliki hak suara yang tidak sama. Ford Motor Company atau FMC misalnya memiliki saham biasa tipe B yang tidak diperdagangkan oleh bursa saham. Lalu istilah lainnya adalah other rights. Saham biasa dalam perusahaan berhubungan langsung dengan hak-hak umum yang dimiliki pemegang saham. Yang terakhir adalah dividen. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham adalah tingkat pengembalian atas modal yang dikontribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada perusahaan. Pembayaran dividen merupakan hasil dari keputusan RUPS. Selain saham biasa, perusahaan juga dapat menerbitkan saham preference. Saham preference memiliki perbedaan dengan saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan distribusi aset saat perusahaan dilikuidasi. Pemegang saham preference akan mendapatkan dividen lebih dulu sebelum pemegang saham biasa menerima dividen.
Dalam saham preferen ada istilah stated value. Saham preferen memiliki nilai ekuidasi yang tetap. Nilai rupiah dari dividen tunai yang diberikan kepada pemegang saham preference biasanya ditentukan dalam setiap lembar saham. Kedua, kumulatif and non-kumulatif dividen. Tidak seperti bunga untuk obligasi, Dewan Direksi boleh memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Utang dividen tidak dapat dibayarkan pada suatu tahun, dapat bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Strategi pendanaan berikutnya adalah utang jangka panjang. Sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dan ekuitas. Saat perusahaan melakukan pinjaman, maka perusahaan menjadwalkan pembayaran bunga dan pengembalian nilai pokok utang. Perusahaan yang meminjam disebut debitor atau borrower. Utang jangka panjang adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan di mana perusahaan menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada kreditur pada waktu yang dijanjikan. Sekuritas utang dapat dibagi menjadi utang jangka pendek yang jatuh tempo di bawah 1 tahun atau jangka panjang dengan jatuh tempo di atas 1 tahun. Utang jangka panjang dapat berupa utang bank jangka panjang, wesel bayar, atau obligasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kang Anis. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis obligasi. Yang pertama ialah floating rate bonds. Floating rate bonds adalah pembayaran kupon bunga yang dapat disesuaikan dengan indeks tingkat bunga tertentu. Nilai pada floating rate bond bergantung pada berapa lama penyesuaian pembayaran kupon bunga disesuaikan. Yang kedua ialah bonds with warrant. Setiap pemegang obligasi diberikan hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dan waktu tertentu. Obligasi dengan warrant berbeda dengan convertible bonds, karena warrant dapat dijual terpisah dari obligasi. Yang ketiga, income bonds. Income bonds mirip dengan obligasi biasa, namun pembayaran kupon bunga bergantung pada laba perusahaan. Umumnya, kupon bunga akan dibayarkan jika laba perusahaan cukup. Selanjutnya, convertible bonds, yaitu pemegang saham dapat mengkonversikan obligasi menjadi saham biasa pada harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo obligasi. Dan yang terakhir ialah put bonds. Put bonds adalah obligasi yang pada saat pemegang saham boleh memaksa penerbit untuk membeli kembali obligasi yang pernah diterbitkan sebelumnya pada harga tertentu. Dan selanjutnya sekuritas obligasi. Sekuritas obligasi adalah obligasi yang pembayaran kupon bunga dan nilai nominalnya berasal dari aset tertentu atau kumpulan aset tertentu. Misalnya BTN yang menerbitkan obligasi yang pembayaran bunga dan nilai nominalnya berasal dari piutang KPR yang dimiliki oleh BTN. Next. Selain obligasi, ada juga yang namanya kredit sindikasi jangka panjang. Kredit sindikasi jangka panjang atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman kepada perusahaan yang diberikan oleh sekelompok sindikasi, bank atau institusi keuangan. Pinjaman sindikasi selalu memiliki rating investasi yang baik. Contoh dari kredit sindikasi jangka panjang adalah kredit modal kerja atau KMK dan kredit investasi KI. Selanjutnya, obligasi internasional. Obligasi internasional ini terdiri dari dua, yaitu Eurobond, di mana Eurobond adalah obligasi yang diterbitkan di beberapa negara, tetapi menggunakan satu mata uang saja. Biasanya mata uang negara tempat penerbit obligasi berasal. Yang kedua adalah foreign bonds, adalah obligasi yang diterbitkan suatu negara dengan menggunakan mata uang negara tempat terbitnya obligasi tersebut, seperti Yankee Bond yang berasal dari Amerika Serikat, Samurai Bond dari Jepang, dan Rembrandt Bond dari Netherlands. Next. Pola pembiayaan. Terdapat karakteristik dari pendanaan jangka panjang. Antara lain, yang pertama, arus kas yang diperoleh dari internal perusahaan mendominasi sebagai sumber pendanaan. Yang kedua, pendanaan yang defisit terjadi karena adanya selisih antara total pengeluaran perusahaan dengan arus kas yang dihasilkan secara internal. Dan yang ketiga ialah secara umum, kekurangan pendanaan biasanya ditutupi dengan pinjaman
atau menerbitkan saham baru yang merupakan sumber pendanaan eksternal. Next. Selanjutnya ialah studi kasus yang kelompok kami coba angkat. Studi kasus kali ini kami mengangkat jurnal yang berjudul Analisis Keputusan Sumber Dana Pengembangan Usaha untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan yang ditulis oleh Kaspan di tahun 2018. Next. Latar belakang jurnal ini ialah di tahun 2017, PT Sejuta Jaring Global, salah satu perusahaan IT di Jakarta, melakukan pengembangan usahanya, di mana mereka membutuhkan suntikan dana sebesar 500 juta. Dana tersebut dapat berasal dari emisi saham 100% atau dari emisi obligasi 100%. Namun, perusahaan memilih untuk mengeluarkan emisi saham 100% sebagai jalan untuk pemenuhan dana tersebut. Pertanyaannya sekarang, tepatkah keputusan perusahaan tersebut dengan memilih emisi saham 100% untuk pemenuhan dananya? Dan apakah emisi saham 100% ini dapat meningkatkan nilai perusahaan? Next. Data dan metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan laba rugi perusahaan di tahun 2015 dan 2016. Metode penelitian yang digunakan ialah metode analisis perbandingan, di mana digunakan dua analisis dalam penelitian ini. Yang pertama ialah analisis komparatif antara penggunaan sumber dana modal sendiri dengan utang jangka panjang, dalam hal ini obligasi, dan yang kedua ialah analisis financial leverage untuk membandingkan EBIT dan EPS. Next. Dalam analisis financial leverage, peneliti menggunakan 3 analisis, yaitu yang pertama degree of financial leverage atau DFL. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan earning before interest and tax atau EBIT terhadap perubahan laba. DFL ini dirumuskan sebagai persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Dan kedua ialah degree of total leverage atau DTL. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap perubahan laba perusahaan. DTL dirumuskan sebagai persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan penjualan. Dan analisis yang ketiga adalah degree of operating leverage atau DOL. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap perubahan EBIT. DOL sendiri dirumuskan sebagai DOL sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Next. Pembahasannya di sini, kebutuhan dana untuk perluasan usaha yang dibutuhkan oleh PT Sejuta Jaring Global adalah sebesar 500 juta. Pada awal tahun 2016, kebutuhan dana tersebut dipenuhi dengan cara perusahaan menerbitkan saham baru 100%. Berikut adalah perhitungan laba per lembar saham PT Sejuta Jaring Global sebelum perluasan usaha tahun 2016. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa earning per share sebelum perusahaan memperluas usahanya mendapatkan nilai negatif 667. Dan next. Dan setelah perluasan usaha dengan nominal saham baru yang nilainya sama dengan nilai nominal saham lama, di mana nilai nominal saham 10.000 per lembar saham, bunga obligasi baru sebesar 7%, diketahui bahwa dengan emisi saham 100%, jumlah EPS yang tadinya negatif berubah menjadi 69. Namun, jika asumsi lain digunakan oleh perusahaan di mana mereka mengeluarkan emisi obligasi 100%, maka IPS-nya berubah menjadi 126. Next. Perbandingan IPS dari dua pilihan yang ada ialah dengan mengeluarkan saham 100%, IPS yang dihasilkan adalah 69. Sementara jika perusahaan memilih untuk emisi obligasi 100% untuk pemenuhan dananya, maka IPS setelah perluasan mencapai 126. Hal ini tentu lebih besar daripada emisi dari pengeluaran saham 100%. Menurut Kasman tahun 2018, semakin besar IPS yang diperoleh, maka semakin baik.
Karena semakin besar EPS, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan mengakibatkan pengaruh positif kepada kenaikan harga saham. Next. Selain perbandingan EPS tadi, peneliti juga melakukan analisis finansial leverage yang tadi telah disebutkan sebelumnya, di mana yang pertama ini adalah hasil analisis degree of financial leverage, di mana dari hasil perbandingan antara emisi saham 100% dan obligasi 100% didapati bahwa saham 100% menghasilkan nilai DFL sebanyak 0,87, di mana ini berarti setiap peningkatan EBIT sebesar 100% akan meningkatkan laba bersih per saham EPS sebesar 87%. Dan jika perusahaan memilih untuk emisi obligasi 100%, maka nilai DFL yang dihasilkan adalah 0,95. Hal ini berarti setiap peningkatan EBIT sebesar 100% akan meningkatkan laba bersih per saham EPS sebesar 95%. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa perhitungan di DFL dengan emisi obligasi menghasilkan nilai yang lebih besar dari perhitungan DFL dengan emisi saham, yaitu 95%. Maka PT Sejuta Jaring Global pada tahun 2017 dengan kondisi struktur modal tersebut lebih baik memilih alternatif emisi obligasi 100% dibandingkan dengan emisi saham 100%, karena DFL emisi obligasi lebih tinggi. Next. Selanjutnya ialah hasil analisis degree of total leverage. Setelah memperhitungkan antara emisi saham 100% dan obligasi 100%, didapati bahwa saham 100% menghasilkan DTL sebanyak 1,67, yang artinya setiap peningkatan EBIT sebesar 100% akan meningkatkan laba bersih per lembar saham sebesar 167%. Sedangkan untuk emisi obligasi 100% menghasilkan hasil DTL 1,82, di mana setiap peningkatan EBIT sebesar 100% akan meningkatkan laba bersih per lembar saham EPS sebesar 182%. Dari tabel tersebut diketahui jika DTL dengan emisi obligasi 100% nilainya lebih besar dari DTL dengan emisi saham. Dalam kasus 2018 disebutkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam pengelolaan aktivitas usahanya adalah dengan mengelola aktivitasnya secara efisien dan efektif, sehingga perusahaan harus memperhatikan aspek permodalan. Dan yang terakhir, next, adalah hasil analisis degree of operating leverage. Dari perhitungan hasil analisis ini diketahui bahwa nilai DOL dari emisi saham 100% dan obligasi 100% menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1,91, yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan dalam pendapatan 100% akan meningkatkan EBIT sebesar 1,91%. Akan meningkatkan EBIT sebesar 191%. Dalam Aryawati et al. 2022 tahun 81 dikatakan bahwa analisis operating leverage ini membantu pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan sejauh mana peningkatan penjualan berpengaruh terhadap laba operasi perusahaan. Dari perhitungan DOL di atas diketahui bahwa pilihan untuk menerbitkan emisi saham dan obligasi keduanya sama-sama menghasilkan nilai 1,91. Next. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama, dari perhitungan analisis ini didapati bahwa kebijakan PT Seribu Jaring Global untuk memperoleh dana dengan menerbitkan emisi saham atau modal sendiri 100% belum mampu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham, namun dalam perhitungan didapati bahwa nilai earning per share dengan emisi saham 100% hanya menghasilkan nilai EPS sebesar Rp69. Nilai tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai EPS dengan emisi obligasi 100% atau hutang jangka panjang yang memperoleh nilai Rp126. Kesimpulan dari pemaparan kami kali ini adalah dalam menentukan strategi pendanaan yang sesuai, perusahaan harus mengenali struktur modal yang saat ini diterapkan di perusahaan mereka. Terdapat beberapa teori terkait struktur modal seperti teori
Modigliani-Miller atau teori MM, teori trade-off, dan teori pecking order. Dan yang kedua, pemilihan sumber dana yang sesuai pun secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri di mata investor. Sehingga perusahaan harus melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilih opsi sumber dana yang tersedia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.